Dan peristiwa gempa ini pun mengundang reaksi dari netizen di beberapa sosial media ya. Ada beberapa kita akan bacakan untuk Anda. Ini komen netizen yang ada di Facebook. Ini terutama berupa harapan. Yang pertama, ada harapan mudah-mudahan tidak ada kerusakan parah atau korban jiwa. Kalau selanjutnya dari nama username adalah Rahman, di Kota Tasikmalaya ada tiang listrik roboh menimpa rumah di dekat rumah saya. Itu laporan langsung dari mereka yang tinggal di sekitar lokasi gempa. Kemudian ada Dini Sunaryani, rumahku gentengnya bolong. Oh ya, itu karena gempa ya Iqbal. Atau ya. mungkin sebelumnya karena salah satu dampak gempa memang tadi dilaporkan ada rusak ringan hingga sedang ya. Selanjutnya Iqbal. Ada Irfan, ini menyatakan alhamdulillah Pangandaran aman meskipun sempat panik. Bisa dimengerti karena Pangandaran kan daerah pantai betul ya. Karena takut tsunami mungkin kali ya setelah gempa biasanya. Selanjutnya dari @viewer yang mengatakan besar sekali gempa tadi malam sampai semua orang berhamburan lari keluar rumah. Jadi memang gempanya itu skalanya besar, orang-orang pada panik karena sudah malam hari jadi berhamburan keluar karena rata-rata semua sudah di dalam rumah. Gitu Saking besarnya mungkin mereka yang sudah tertidur sampai terbangun ya. Dan kemudian mendengarkan tetangganya panik jadi juga ikut keluar untuk melindungi diri mereka. Nah, itu tadi tentang gempa. Kita sekarang akan beralih ke informasi lain ya pemirsa, di mana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa praktek-praktek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi dasar utama dalam pengembangan ekonomi Indonesia ke depan, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam kontribusinya mendorong capaian visi Indonesia Emas 2045. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno hadir sebagai salah satu pembicara di EVPN Global di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Selasa 23 April 2024. Dalam paparannya, Menteri mengatakan, melalui ekonomi berbasis pengetahuan, juga ekonomi hijau dan biru, serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka Indonesia akan dapat membuka potensi besarnya sebagai tujuan pariwisata global. Komitmen akan menjalankan praktik-praktik berkelanjutan tersebut sebelumnya juga telah disuarakan Indonesia dalam forum-forum internasional lainnya, seperti pada saat presidensi G20 Indonesia 2022 serta keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Dua event tersebut menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam pemulihan ekonomi global. Selain juga menjelaskan pencapaian Indonesia yang mengesankan kepada dunia dan menjadi titik awal untuk memulihkan kepercayaan ekonomi pasca pandemi di dalam dan luar negeri. Menparekraf mengatakan perekonomian Indonesia saat ini cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan tahunan PDB melebihi 5% dalam satu dekade terakhir. Lebih lanjut disampaikan, komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan ditunjukkan melalui berbagai program kementerian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Beberapa di antaranya adalah program CHSE, Anugerah Desa Wisata Indonesia, penghitungan jejak karbon, dan pendampingan serta bantuan pengelolaan sampah. Di hadapan para peserta, Menparekraf juga memaparkan sejumlah program yang akan mendukung pengembangan ekonomi ke depan, yaitu 5 destinasi pariwisata super prioritas yang merupakan terobosan untuk membantu mempromosikan destinasi wisata lain selain Bali. Disampaikan juga, jika Indonesia memiliki kawasan ekonomi khusus pariwisata yang tersebar di seluruh tanah air, dengan berbagai peluang investasi yang ditawarkan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, wellness dan health tour yang berkonsep regeneratif berkelanjutan. Juga hal-hal menarik lainnya di sektor ekonomi kreatif dan digital. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.